Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu yang baik hati, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk bisa bertemu virtual meskipun tidak bareng-bareng di tempatnya sama. Semoga kesehatan, keberkahan ada untuk kita semua. Dan semoga apabila ada Bapak, Ibu, atau tetangga, kerabat, saudara yang sekarang mungkin lagi sakit, atau bahkan insoman, semoga Allah segera mengangkat sakit-sakit beliau-beliau. Yang kedua, salawat salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dan semoga salawat itu berlanjut terutama untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk anak-anak beliau, dan untuk para sahabat-sahabat beliau, terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan semua sahabat yang membersamai beliau. Dan semoga salawat itu berlanjut untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik, insya Allah. Yang ketiga, saya ucapkan selamat datang juga untuk Bu Khair selaku Kepala Sekolah SMP TP Namal, juga untuk Bapak Ibu yang di rumah, serta guru-guru anak-anak Ananda yang ada di sekolah yang mungkin sekarang lagi mengajar daring. Insya Allah pada kesempatan hari ini sosialisasi PTM untuk kelas 8 agendanya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu tasmi, yang ketiga nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Bina Amal, yang keempat adalah pertemuan orto kelas 8, nanti langsung Bu Khair yang menyampaikan, yang kelima tanya jawab, dan terakhir penutup. Agar lebih cepat, tidak mengulangi waktu, kita buka dan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga menambah keberkahan pada acara ini. Kita dengarkan dahulu tasmi dari guru anak-anak, namanya Ustadz Syauki. Dia sudah ada di samping saya. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wal ardi wa ma bainahuma lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtat thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna wa hal ataka hadithu Musa
إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin. Alhamdulillah, Ustadz Syauqi sudah tes masuk lagi Bu. Alhamdulillah, Ustadz Syauqi sudah membacakan surat Toha. Semoga dengan dibacakannya surat-surat yang ada di Al-Quran menambah keberkahan pada kegiatan hari ini. Oke, lanjut ke acara berikutnya, yaitu nyanyikan lagu Indonesia Raya. Insya Allah nanti akan saya share, Bapak Ibu bisa ikut mendengarkan. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang ada di rumah bisa untuk berdiri sejenak. Tegak berdiri, bina amal, raih tinggi cita-cita, membangun bangsa niat yang mulia, lahir generasi emas Indonesia, siap memberi yang terbaik, mengabdi pada bumi pertiwi. Islam terpadu konsep pendidikannya, membingkai awal generasi bangsa. Majulah, bina amal, majulah pendidikan. Majulah, bina amal, dengan ridho Allah
generasi mandiri berkarakter rabani. Visi masa depan demi kejayaan menjadi terbaik di negeri ini. Majulah bina amal, majulah pendidikan, majulah bina amal, dengan ridho Allah jayalah menjadi yang terbaik bina amal. Bapak Ibu dipersilakan kembali. Alhamdulillah, rangkaian acara yang ketiga sudah kita laksanakan. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Alhamdulillah sudah ada di Zoom ini Bu Khoir selaku kepala sekolah. Bu Khoir siap ya? Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Afif yang sudah menjadi MC pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz dan Ustadzah di SMP Bina Amal, yang kami hormati dan kami banggakan karena Allah SWT, wali santri SMP IT Bina Amal kelas 8 pada tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah SWT atas izinnya di pagi yang cerah ini, alhamdulillah, kita dipertemukan dalam acara virtual pertemuan orang tua kelas 8 tahun 2021-2022. Yang keduanya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah bagi uswah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salam takzim dari kami. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada pertemuan pagi hari ini dilimpahkan oleh Allah kesehatan. Semua keluarga, Bapak dan Ibu, beserta lingkungannya diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khair kasir atas kerauhan panjenengan semua memenuhi undangan kami di acara virtual untuk orang tua kelas 8 di tahun ajaran 2021-2022. Yang keduanya, kami mengucapkan jazakumullah khair atas kepercayaan panjenengan kepada institusi kami, kepada satuan pendidikan kami, SMPT Bina Amal, masih mengamanahkan putra-putrinya untuk berlanjut di sekolah kami tercinta ini. Teriring doa dari kami semuanya, keluarga besar SMPT Bina Amal, semoga peserta didik santri wati SMP Bina Amal menjadi anak yang solih solehah, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, mohon maaf,
kita hanya bisa bertatap muka mengundang Bapak Ibu dalam kondisi virtual karena memang situasinya pandeminya masih tinggi. Jadi 2 tahun ini kita hanya bertatap secara maya. Tapi semuanya tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyambut nanti kehadiran putra-putri panjenengan secara langsung yang insya Allah sudah kami jadwalkan di pekan berikutnya. Kemudian Bapak dan Ibu, kami mohon doa dan pangestu dalam mengemban amanah dari Bapak Ibu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas. Kita ikhlas, Bapak Ibu juga ikhlas ya. Ikhlas dalam panjenengan mengamanahkan putra-putrinya nanti setahun ke depan dan harapan kami sampai nanti putra-putrinya lulus dari sini itu ikhlas untuk mengamanahkan pendidikannya di pondok kami, di sekolah kami. Karena kalau panjenengan ikhlas, nanti insya Allah akan membawa keberkahan bagi putra-putri panjenengan, bagi panjenengan, dan juga bagi keluarga besar kami, SMPT Bina Amal. Kemudian semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kebahagiaan, serta sakinah mawadah manfaat dengan panjenengan ya, mendapatkan putra dan putri yang solih, kemudian diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, serta insya Allah harapan kita adalah bisa husnul khatimah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja Mas, terkait dengan mengapa kita mengundang pada Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama kami sampaikan bahwa pertemuan pada pagi hari ini adalah kami menyampaikan berdasarkan dari izin operasional yang sudah kita terima bahwa SMP dan SMA IT Bina Amal sudah memiliki ijab pondok pesantren pada tahun 2021 tanggal 11 Mei. Kemudian yang kedua, dasarnya adalah rekomendasi dari LPIT Bina Amal bahwa SMIT Bina Amal direkomendasikan untuk menyelenggarakan pendidikan penguatan karakter yang disingkat dengan PPK secara offline. Kemudian yang ketiga, setelah kami memberikan isian angkat kepada orang tua, 90% lebih orang tua merekomendasikan untuk pembelajaran secara offline. Dengan dasar-dasar tersebut di atas, maka kami menetapkan tahun 2021-2022 layanan pembelajaran di Pondok Pesantren SMIT Bina Amal adalah secara offline dengan kita memberi nama pendidikan penguatan karakter. Ya. Kemudian syarat untuk mengikuti PPK secara offline adalah yang pertama, santri melakukan isolasi terlebih dahulu, minimal H-7 sebelum berangkat. Kemudian yang kedua, siswa melakukan rapid antigen H-1
sebelum siswa masuk, kalau santri putri adalah tanggal 6 Agustus, kalau santri putra tanggal 7 Agustus. Selanjutnya, hasil rapid nanti dibawa saat Ananda masuk ke asrama. Kemudian Ananda membawa keperluan, baju, alat-alat lain sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Sesuai nanti akan di-share di grup kelas masing-masing. Kemudian orang tua wali santri yang pertama harus membuat surat pernyataan siap berasrama, mematuhi aturan-aturan yang ada di asrama dan sekolah dengan pernyataan bermeterai. Kemudian siap mematuhi tata tertib asrama dan sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk masuk asrama santri putri itu hari Sabtu tanggal 7 Agustus jam 8 sampai jam 10.30. Tempatnya di kampus Semit, sama seperti waktu mengantarkan Ananda saat kelas 7. Kemudian untuk santri putra hari Ahad 8 Agustus jam 8 sampai 10.30, tempatnya di kampus Semit. SOP-nya sama seperti waktu di kelas 7. Kemudian perlu kami ulang lagi tata tertib bahwa santri kelas 8 boleh menghubungi orang tua itu 2 pekan sekali pada hari Sabtu atau Ahad yang nanti akan dijadwalkan kemudian oleh wali asrama dan nanti akan di-share di grup kelas masing-masing oleh wali asrama setelah anak 2 pekan berada di sini. Kemudian yang kedua, durasi telepon anak kepada orang tua adalah 10 menit. Kemudian yang ketiga, selama di pondok atau berasrama, kepulangan santri sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya. Sesuai dengan jadwal, kita melihat situasi terkini perkembangan pandemi. Pandemi kalau masih tinggi, jadi kita menyesuaikan nantinya. Belum ada kepastian kapan anak boleh pulang setelah anak diserahkan kepada kami di pondok. Ya. Mohon ini Bapak Ibu, nanti kalau yang sudah bismillah mengamanahkan kepada kami, Bapak dan Ibu ikhlas. Ya. Insya Allah kita akan menyayangi putra-putri panjenengan semuanya seperti kami menyayangi putra-putri kami sendiri. Kemudian selama putra-putri panjenengan di pondok tidak ada penjengukan, ya, tidak ada penjengukan. Panjenengan seperti tahun yang kemarin bisa berkomunikasi hanya lewat virtual dengan WA. Kemudian selanjutnya santri putra sebelum datang di pondok, di asrama disarankan untuk potong rambut, ya, agar lebih rapi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya terkait dengan pengiriman barang, ya, tata tertib yang ini selalu ditanyakan, ya, pengiriman paket atau barang atau makanan itu dijadwalkan di hari Ahad. Ya. Kemudian waktu pengiriman kalau secara langsung, ya, kalau tidak melalui paket, kalau pengiriman secara langsung itu dilayani jam 8 sampai jam 2 siang atau jam 14, jam 8 sampai jam 2 siang. Kemudian yang ketiga, barang tersebut dititipkan di pos Satpam 1, pos depan, ya, pintu masuk. Selanjutnya, yang keempat, jadwal kirimnya adalah di pekan 1 dan pekan ketiga, ini perlu dicatat, ya, untuk jadwal pengiriman putra, sedangkan pekan 2 dan 4
adalah jadwal pengiriman putri. Kalau mau dikirim, itu jadwalnya semacam itu. Kemudian ini orang tua yang domisilinya di Semarang mungkin ya. Pada saat panjenengan mengirimkan barang makanan ya, itu tidak diperkenankan menemui putra atau putrinya, ya, tidak boleh. Setelah panjenengan menitipkan barang di pos satpam, monggo jenengan langsung belok di depan SSLC tanpa bertemu dengan putra-putrinya yang ada di asrama atau pondok. Pengkatan Bapak Ibu tentang tata tertib pengiriman barang semoga bisa menjadikan perhatian. Ya. Selanjutnya kami sampaikan tentang struktur organisasi SMPT Bina Amal. Kepala sekolah masih diamanahkan kepada kami. Kemudian majelis sekolah itu adalah mitra kami yang pada tahun 2021-2022 Ketua MS-nya adalah Profesor Mukhlisin. Beliau adalah orang tua wali murid di SMP dan juga ada putra-putrinya yang ada di SMA. Kemudian di bawah kami ada yang membantu Waka Kurikulum, Waka 1, Waka 2, Waka Pegawaian, Waka 3 Kesiswaan, Waka 4, Waka Asramaan. Kemudian untuk struktur wali asrama putra, kepala asramanya adalah Ustadz Muhammad Slamet, LC. Kemudian di bawahnya ada wali asrama kelas 7, Ustadz Trianto dan Hamzah. Wali asrama kelas 8, ini nanti Ustadz Azam dan Ustadz Ahmad Zainuddin. Sedangkan wali kelas 9 nanti Ustadz Saiful. Nanti ada Ustadz pendampingnya di kelas 8 ini. Ustadz pendampingnya adalah Ustadz Ahmad Muhlasin dan Ustadz Dwiki Nuari. Sedangkan struktur wali asrama putri, wali kepala asrama Ustazah Tati Stianingrum. Untuk wali asramanya kelas 8 itu adalah Ustazah Maulida dan Ustazah Nurul, sedangkan pendampingnya nanti adalah Ustazah Erni Aprianita. Selanjutnya, ini adalah CP dari Waka. Oh ya, Bapak dan Ibu, kami di awal menyampaikan bahwa kedatangan anak-anak atau santri-santriwati di kampus nanti secara offline itu adalah dalam rangka pendidikan penguatan karakter. Maka landasan konsep yang akan kita bangun adalah konsep fitrah, kesucian, kebersihan anak-anak kita agar berada di lingkungan atau bi'ah ya yang homogen, yang bisa menjadikan anak-anak bersemangat membangun fondasi yang kuat di lingkungan pesantren Bina Amal. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep tawazun, keseimbangan. Selain anak-anak dididik untuk mengenal fitrah diri mereka, mereka juga sebagai makhluk sosial yang tentunya dengan berada di asrama itu berinteraksi dengan teman-temannya, mengenal kalau di rumah mungkin, apalagi kondisi yang pandemi semacam ini, anak berada di dalam rumah, di dalam kamar, gitu, okay? Dengan berada di asrama, berinteraksi dengan teman-temannya, tentunya dengan protokol kesehatan yang senantiasa kita edukasi untuk anak-anak semuanya. Kemudian berinteraksi dengan guru-guru yang ada di sini. Kemudian konsep khilafah bahwa anak-anak kita adalah pemimpin, calon pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Maka di sinilah
tempat kawah Condro di Muko ya untuk menggodok anak-anak yang nantinya disiapkan untuk menjadi pemimpin, baik itu akhwat maupun ikhwannya. Paling tidak kalau akhwat menjadi madrasah yang pertama untuk keluarganya nanti ke depannya. Kemudian yang keempat adalah konsep dakwiyah, bahwa mau tidak mau ya setiap kita adalah berkontribusi dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun yang disampaikan hanya satu ayat. Nah, untuk itulah anak ditempa, anak dididik, anak dibiasakan untuk bisa berkontribusi dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, ya, di sini tadi adalah pendidikan penguatan karakter ya. Karakter yang akan dibangun adalah ibadah yang baik dan benar. Tentunya dengan pendampingan dari ustadz dan ustazah yang ada di sini, wudu dengan benar semacam itu, sholat tepat waktu dan berjamaah di masjid, membiasakan untuk puasa sunnah, baik puasa Senin Kamis, mungkin Ayyamul Bid, mungkin ada yang puasa Daud, semacam itu. Kemudian infak dibiasakan di sini. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan bermuamalah. Ya. Apa itu anak terbiasa untuk menghormat pada guru. Ya, tentunya kalau di rumah juga hormat pada orang tua, hormat pada yang lebih tua. Kemudian berkata yang baik, ya, tidak lebih tinggi suaranya dibandingkan dengan gurunya, dengan orang tuanya, semacam itu ya. Kita membiasakan anak-anak untuk berkata senantiasa dengan perkataan yang baik. Kemudian merendahkan suara, tadi ya, berkata yang baik. Tidak mengambil yang bukan haknya, itu selalu kita edukasikan kepada anak-anak kita. Lanjut. Merapikan barang milik pribadi ya dan bersama. Selanjutnya senantiasa menjadikan kamar itu adalah surga bagi anak-anak ya, untuk bersih dan rapi sehingga betah di dalamnya. Kemudian kelas juga menyenangkan karena kelasnya rapi dan bersih. Ini semuanya adalah harus ada kontribusi dari anak-anak serta semua yang ada di Civitas Akademika di Smith bin Ahmad. Ya, kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan. Ada OSIS, cepat aja. PMR, ya, kemudian Pramuka, kemudian Eksul. Itu kepemimpinan yang dibangun di sini. Ya. Kemudian untuk kepekaan sosial, menengok bagi teman yang sakit. Kalau kondisi normal ya, takziah juga kalau dalam kondisi normal. Kemudian bisa mengambilkan makan teman yang sakit, mengantar teman yang sakit ke UKS. Tapi ini melihat kondisinya juga ya. Selanjutnya Mas, agak cepat. Ya, ini 4 kompetensi pendidikan Islam terpadu, yakni kemampuan religiusitas, kemampuan untuk memiliki akidah yang lurus, bersih, ibadah dengan benar, dan orientasi hidup yang lurus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah menjadikan anak-anak kita menjadi matang emosionalnya, kemampuan untuk melihat potensi yang ada pada dirinya, kelebihannya dan kekurangannya, bisa memaksimalkan kelebihan yang ada, kemudian kelemahannya itu menjadikan dia bisa lebih memahami ya bahwa kita harus menaruh empati kepada sesama dan tidak ada makhluk ya, terutama manusia yang ada di dunia ini yang sempurna tanpa kekurangan. Setiap mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian
kecerdasan intelektual, yaitu anak bisa memahami sikap ilmiah, keterampilan ilmiah, sehingga diri anak-anak itu sendiri dapat bermanfaat dalam hidupnya untuk diri sendiri, untuk lingkungannya, terutama untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian anak-anak juga dibekali untuk menambah keterampilan hidupnya, kemampuan untuk menyelesaikan urusan pribadi, keterampilan teknik sederhana dan keterampilannya yang bermanfaat bagi dirinya, bagi lingkungannya, dan bagi masyarakat. Kemudian kami sampaikan nanti ada Kaldik yang akan di-share kemudian, Kaldik tahun 2021-2022, nanti akan ada file. Lanjut aja, Mas. Kemudian ini tim kami ya, alhamdulillah masih sama dengan yang kemarin. Lanjut, Mas. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ustadzah Tiara, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kepegawaian dan Lingkungan Ustadz Dedi Setiawan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustadz Nasrul, kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Keasraman Ustadzah Tati. Next. Kemudian untuk pimpinan asrama putra adalah Ustadz Muhammad Slamet, LC, kemudian pimpinan asrama putri adalah Ustadzah Tati. Ini berlaku untuk Semit Bina Amal. Selanjutnya ini adalah wali asrama, ya, wali asrama. Insya Allah tahun 2021-2022 untuk kelas 8 itu Ustadz Azam Bilal, nomor HP-nya ada di situ. Kemudian ada 2 wali asrama putra dan Ustadz Azam Ahmad Zainuddin. Kemudian pendampingnya tadi Ustadz Dwiki Nuari dan Ustadz Ahmad Muhazi. Sedangkan untuk wali asrama putri, ya, ada Ustadzah Maulida dan ada Ustadzah Nurul. Sedang pendampingnya adalah Ustadzah Erni Aprianita. Tersebut nomor HP-nya ya. Mungkin sudah berkomunikasi dengan beliau. Lanjut, Mas. Kemudian ini wali kelas, wali kelas 8. Tiap kelas ada 2 wali kelas utama dan wali kelas partner seperti tahun yang kemarin. Wali kelas utama dan wali kelas partner itu sama, fungsi dan tugasnya. Yang membedakan adalah hanya wali kelas utama itu nanti yang tanda tangan di raport, itu saja. Lanjut, Mas. Kemudian Bapak dan Ibu, kami sampaikan terkait dengan kebijakan pembiayaan di SNPIT Bina Amal tahun 2021-2022 untuk daftar ulang seperti yang sudah panjenengan bayarkan mungkin ya. Sudah panjenengan bayarkan bahwa daftar ulang itu 3.300.000 ya. Kemudian ditambah dengan SPP di bulan Juli 1 juta. Itu pada kondisi yang bulan Juli kemarin. Tapi untuk selanjutnya setelah ada rekomendasi dari Yayasan dan LPIT bahwa kita menyelenggarakan pendidikan penguatan karakter, maka selanjutnya untuk yang kedua yakni SPP itu 100% pembayarannya. Dan kemudian karena kami bermitra ya dengan majelis sekolah, ada tambahan yang kemarin sudah disosialisasikan oleh humas kami,
Untuk iuran MS 1 bulannya 10.000. Kalau dibayar 1 tahun berarti 120.000. Itu tambahan. Kemudian untuk BSP itu apa saja sih gitu ya. Nanti ada file yang bisa dipersani, kemudian MS strukturnya itu siapa saja. Nanti juga ada file yang bisa dipersani oleh panjenengan semuanya. Dan selanjutnya untuk kebijakan pembayaran itu paling lambat tanggal 10 tiap bulannya. Ini mohon untuk diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Next, Mas. Ini ya, SPP 100%. Kemudian tata cara pembayaran masih seperti tahun kemarin, ya. Transfer boleh lewat virtual account yang sudah dimiliki, kemudian langsung ke teller KSBPS, Mas, di Bina Amal Kiai Saleh ada, di BMT Anda bisa, atau di Semit Bina Amal juga ada. Kalau hari Sabtu mungkin karena KSBPS-nya tutup, panjenengan bisa datang di hari Sabtu, semacam itu, boleh langsung ke Bendahara Semit Bina Amal. Itu tata cara pembayaran seperti di tahun yang kemarin. Selanjutnya, loketnya buka jam 7.30 sampai jam 14 di hari Senin sampai Jumat, sedangkan hari Sabtu itu jam 7.30 sampai jam 11. Lanjut. Ya, sekarang adalah tentang keasramaan. Ya. Ini agak berbeda sedikit. Kalau untuk bangun sama, bangun jam 3 dibangunkan, ya. Alhamdulillah kalau anak-anak sudah terbiasa bangun sendiri, kemudian qiyamul lail berjamaah, kemudian sholat, al-maksyurat, tilawah mandiri, kemudian persiapan untuk masuk di kelas pagi, ya. Anak-anak mulai jam 6.45 sampai jam 7 itu apel bersama wali asrama, kemudian nanti diserahkan kepada wali kelas, ya. Mulai jam 7 sampai jam 11.30, ya. Ini sholat duha, kemudian perwalian, kemudian pendidikan penguatan karakter yang diselenggarakan di kelas. Mengapa kita pendidikan penguatan karakter? Karena sampai saat ini kita berada di bawah pondok pesantren naungannya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kalau berdasarkan kedinasan, dinas kota itu belum mengizinkan pembelajaran tatap muka. Tapi karena kita adalah pondok yang anaknya tidak keluar masuk sekolah, ya, maka kita bisa menyelenggarakan pendidikan secara offline dengan pendidikan penguatan karakter, yang kemudian durasi pembelajarannya juga dibuat lebih fleksibel, lebih singkat, dengan menyesuaikan KD-KD yang esensial yang diberikan kepada peserta didik kita. Kalau kondisi normal itu anak-anak belajar sampai jam 14 atau jam 2 siang, tapi kondisinya karena masih pandemi, jam terakhir di kelas itu adalah jam 11.30. Kemudian setelah itu sholat, makan, dan istirahat siang. Dan selanjutnya, begitu siklusnya di Semit Bina Amal selama kondisi pandemi. Lanjut. Untuk keasramaan, kegiatan pekanan, nanti ada kerja bakti setiap hari Ahad, senam bersama setiap Selasa dan Jumat, setiap Ahad juga ada life skill, kemudian ada nobar, film-film motivasi di setiap malam Ahad,
Kemudian setiap hari Jumat ada pekan bahasa atau speaking. Lanjut, Mas. Kemudian kegiatan ruhiyah pekanan, puasa, qiyamul lail, tilawah al-kahfi, sholat ikhwan, infak, pemeriksaan kebersihan kuku, pekarmen, dan konsultasi atau pemeriksaan dokter. Karena kita bermitra dengan dokter, ya, yang sudah ada MOU-nya di masa pandemi ini, kesehatan anak-anak adalah yang utama di kampus, di asrama Bina Amal ini. Ya. Lanjut. Lanjut, Mas. Kegiatan bulanan, nanti ada mabit, malam bina iman dan takwa atau itikaf, kemudian ayamul bid, puasa tengah bulan di bulan Hijriyah, okay. 13, 14, 15, kemudian lomba kebersihan kamar, serta ujian kenaikan surat dalam hafalan anak-anak. Lanjut. Kegiatan harian, kegiatan pekanan, kemudian kegiatan bulanan. Ini kegiatan semesteran. Kegiatan semesteran ini ada camp Quran 1 semester 1 kali, ya. Insya Allah meskipun diselenggarakan di kampus, ya, di kampus ini tetap tidak mengurangi rasa antusias dari kami penyelenggara maupun anak-anak semuanya, santriwan-santriwati, untuk mengikuti camp Quran ini. Kemudian kegiatan tahunan ini rutin, ya, peringatan Muharram, kemudian Maulud Nabi, Isra Mi'raj, kemudian Pondok Ramadan, Tarhib Ramadan, peringatan Idul Kurban, ya, sholat gerhana berjamaah. Itu untuk kegiatan tahunan yang diselenggarakan di Bina Amal. Kemudian untuk program tahfidz dan tahsin, boleh Mas, file yang nomor 5, secara sekilas saja. Ya, untuk program tahsin dan tahfidz Pondok Pesantren Tahfidz SMIP Bina Amal, ya, ini adalah kurikulum kepesantrenan tahun 2021-2022. Naik, Mas. Target dan sasarannya adalah tilawah anak-anak bagus, hafalan lancar, khatam bil ghaib, ya, targetnya itu ya 30 juz, makanya ya 30 juz itu khatam tanpa melihat, kemudian memiliki akhlak mulia dengan jiwa Qur'ani. Itu target dan sasaran dari tahfidz di Bina Amal. Lanjut. Ya, Mas. Ya. Tujuannya ini membina santri untuk mendapatkan hafalan standar minimal bacaan yang bagus sesuai kaidah hukum tajwid, kemudian melayani peserta didik untuk mencapai kuantitas dan kualitas yang bagus dan lancar, mencetak murid yang istimewa dan unggul dalam hafalan Qur'annya. Selanjutnya, lanjut. Kemudian ini program wajibnya setoran ziyadah di hari Senin dan Kamis ba'da subuh, kemudian tahsin dan setoran tilawah, ba'da asyar, setoran murojaah atau mengulang hafalan setiap Senin dan Rabu ba'da maghrib sampai Isya, kemudian ujian level
setelah menyelesaikan per levelnya selama KBM Tahfidz, tahapan persiapan sebelum ujian JUS ya nanti akan dijadwalkan. Kemudian ujian JUS ini yang akan dilalui oleh anak-anak kita. Lanjut, Mas. Ini ada program pekanan, semaan, wisuda, kemudian mudarosah, bacaan surat pilihan, camp Quran. Lanjut, Mas. Waktunya biar cepat. Nanti jam 9.30 diselesaikan untuk tanya jawab ya, Mas. Kemudian ini adalah marhalah tasnya nggih. Mahraj dan fasohah, panjang pendek, dengung yang jelas, kemudian penyelesaian hafalannya ini sesuai dengan kemampuan anak-anak nggih. Minimal itu adalah 3 juz, menambah hafalan dari yang sudah dia miliki. Lanjut aja, Mas. Terus aja. Terus saja. Ini nanti bisa dibaca oleh orang tua murid, nggih. Ya. Terus standar bacaan, target hafalan, kami sudah menyusun program ini sedemikian rupa bagi semua peserta didik, baik mungkin yang masih awal sampai yang sudah memiliki hafalan. Ini adalah pelaksanaan ujian tahfidz, ya, ujian juz. Lanjut, Mas. Kemudian ada kriteria kelulusan ujian tahfidz dan syarat wisuda. Ya, jadi wisuda itu tidak hanya di kelas 9 atau kelas 12 ya. Kelas 7, kelas 8, kelas 11, kelas 10 itu bisa mengikuti wisuda tahfidz sesuai dengan capaian hafalan yang dimiliki, bisa mengikuti ujian wisuda tahfidz. Kemudian ini anak-anak akan mendapatkan sertifikat ya, sertifikat tahfidz setiap anak-anak naik juz. Kemudian tatrib tahfidz ini bisa dibaca sendiri, kemudian nanti semua anak-anak juga akan mendapatkan materi ini, ya. Jadi sama-sama dari sekolah, dari pesantren itu mengedukasi kepada anak-anak semuanya, peserta didik semuanya, santri-santriwan semuanya, dan kami juga menyampaikan ini kepada orang tua murid agar senantiasa bersinergi, ya, antara sekolah, antara pondok dengan wali santri semuanya. Ya. Ini sebagai motivasi kita, Bapak dan Ibu, bahwa tidak ada yang sia-sia pada saat anak-anak kita bekali dengan Al-Quran. Ya, karena kebaikan dari Al-Quran akan kembali lagi kepada kita, tidak hanya anak-anak kita yang kemudian menghafal, tapi kita orang tuanya itu akan mendapatkan kemaslahatan, keberkahan, juga guru-gurunya pada saat Al-Quran itu nanti diamalkan dalam keseharian maupun didakwahkan untuk lingkungannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini sudah jam 9.26. Ada file terakhir tentang PPK, ya, nanti
bisa dipersani sekilas, dan kalau lebih detailnya nanti akan dibagikan kepada panjenengan semuanya. Bisa dibuka kan? Nah, ini ya. Lanjut aja Mas. Terus. Ya, ini sosialisasi hari ini yang harus kita tanamkan adalah setelah anak-anak diserahkan kepada kami, panjenengan adalah titip ya, harus T yang pertama tega, I harus iman, T yang kedua tabah, kemudian I yang kedua ikhlas, kemudian P-nya adalah pasrah. Lanjut Mas. Ya, ini apa itu tiga ya? Ya, memang ada sisi-sisi yang harus senantiasa kita upgrade bersama-sama ya. Ketika orang tua ingin anaknya menjadi baik, terkadang orang tua itu harus memang tega. Anak menjalani proses yang akan menempa ruh, menempa pikiran, menempa jasad mereka. Kemudian orang tua harus yakin dan percaya dengan keimanannya bahwa Allah yang akan menjaga anak-anak kita semuanya. Bahwa Allah tidak akan menyanyiakan mereka dalam perjuangannya di jalan Allah untuk kebaikan. Kebaikan diri, kebaikan keluarga, dan kebaikan masyarakat, nusa dan bangsa. Orang tua juga harus tabah, menguatkan kesabaran dan ketabahan. Karena kalau orang tua sabar, orang tua tabah, ya, itu akan berimbas pada putra-putrinya yang ada di sini. Bahwa memang tidak mudah melepaskan anak kesayangan di tempat yang jauh. Apalagi kalau yang domisilinya tidak berada di Semarang. Ya. Maka berdoa menjadi senjata wajib dari orang tua agar anak pun kuat menjalani masa pendidikan mereka di pesantren. Tanpa doa panjenengan itu mustahil anak-anak kita akan sukses. Tanpa ketabahan panjenengan melepas anak-anak ke sini juga anak-anak tidak akan kuat untuk berada di sini. Ya. Jadi doa panjenengan, ketabahan panjenengan itu berimbas kepada putra-putri panjenengan. Kemudian ikhlaskanlah semata-mata untuk mencari ridho Allah. Orang tua ikhlas, anak pun juga harus ikhlas. Semata-mata dilakukan dalam rangka taat kepada Allah untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita tercinta. Mungkin itu dulu ya. Karena waktu tinggal 30 menit, yang selanjutnya ini boleh nanti dibaca sendiri. Dari saya cukupkan sekian, nanti bisa dilanjut 30 menit untuk tanya jawab. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Ini dari 98 ya, wali santri kelas 8 sekitar 60% ya, hadir. Terima kasih atas kebersamaan kita di pagi hari ini. Saya akhiri, nanti dilanjut dengan tanya jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bu Khair yang sudah menyampaikan materi pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang baik, silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung lewat chat aja biar lebih mudah dan lebih cepat atau lebih banyak yang ingin disampaikan. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan Bu Khair yang di chat, mungkin juga sudah membaca. Ini pertanyaan awal yang kedua itu tentang vaksin sih, Ibu Khair. Yeah. Dari Ibunda Mona Sungkar. Izin bertanya Ustazah, alhamdulillah anak saya sudah vaksin dosis pertama, untuk jadwal dosis kedua kira-kira pertengahan Agustus. Nanti bagaimana teknisnya untuk izinnya, J? Yang kedua, sepertinya sama tentang vaksin juga dari Ibunda dari Ananda Amanda kelas 8 Maryam. Terkait dengan belum ditentukannya jadwal kepulangan santri, bagaimana untuk vaksin COVID para santri yang belum sempat vaksin di bulan Juli ini? Apakah sekolah nantinya akan mengadakan kolektif vaksin di asrama atau bagaimana ya Bu?
Kebetulan Ananda belum vaksin di bulan Juli. Oke, insya Allah ini bisa saya jawabnya. Untuk yang sudah rapid pertama, kemudian bagaimana dengan rapid yang keduanya? Jika Ananda itu domisilinya di Semarang, nanti dari pihak orang tua bisa koordinasi dengan pihak sekolah, pihak asrama, kapan dijadwalkan untuk vaksin kedua. Kemudian nanti Ananda akan kami antar. Ananda akan kami antar tempatnya di mana. Ini yang wilayah Semarang, yang wilayah Semarang. Jadi nanti kita bertemunya adalah di rumah sakit atau tempat vaksin yang kedua di mana. Orang tua nanti menunggu di tempat tersebut, di tempat tersebut menunggu. Jadi nanti dari pihak sekolah, di pihak asrama yang akan mengantar dan akan membawa Ananda pulang kembali ke asrama. Nah, nanti bertemunya di tempat vaksin kedua saja. Ngoten untuk yang sudah vaksin pertama. Kemudian untuk yang belum vaksin, untuk yang belum vaksin, insya Allah nanti dari pihak sekolah, dari pihak asrama itu akan memfasilitasi karena memang kita menunggu juga antrian dari dinas, dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, nanti insya Allah terjatah semuanya dan akan kami data siapa yang sudah vaksin satu dan nanti vaksin kedua kapan, kemudian yang belum vaksin siapa, nanti akan dilayani. Kami yang akan kemudian memfasilitasi vaksin untuk anak-anak yang belum vaksin. Itu jawaban dari kami. Alhamdulillah sudah terjawab untuk 2 pertanyaan tadi. Kemudian selanjutnya dari Ibunda Lutfia Ahlia Kamal, harapannya semoga PTM berjalan sesuai harapan, pandemi selesai, amin ya rabbal alamin. Mohon doanya nih Bapak Ibu. Kemudian dari Bapak Irfan Budi Santoso, Assalamualaikum, izin saya sepakat anak-anak untuk puasa sunnah Senin Kamis. Insya Allah ada ya Bu ya, ada kegiatannya. Insya Allah nanti juga akan ada sahur dan kita rutinkan. Kemudian dari Ibu Zulfiana, Bismillah, kami berharap PTM tahun ajaran 2021-2022 ini dapat berlanjut 1 semester, Ibu. Tidak hanya 3 bulan. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, anak-anak lebih fokus, kondusif belajarnya selama berada di asrama dibandingkan di rumah. Kemudian, yang penting sehat dan dapat ilmunya, insya Allah. Amin. Dari Ibunda Mona Sungkar juga, berarti untuk 1 semester ini tidak ada pelajaran umum, hanya PPK saja. Mau dijawab? Gimana Pak? Berarti untuk 1 semester ini tidak ada pelajaran umum sesuai kurikulum dinas atau hanya PPK saja? Bapak dan Ibu, pendidikan penguatan karakter atau kita singkat PPK yang kami selenggarakan di pagi hari, yaitu jam 8 sampai jam 11.30, itu adalah pembelajaran kedinasan yang di situ muaranya nanti adalah muatan karakter. Jadi di pembelajaran pagi itu tetap ada pelajaran matematika, ada pelajaran PAI, ada pelajaran yang lain-lainnya. Tapi karena memang izin untuk PTM itu kan tidak ada, tidak boleh karena sesuai dengan instruksi dari gubernur, wali kota, semuanya. Kalau pembelajaran itu harus secara online atau daring, maka kami membungkus dengan pendidikan penguatan karakter. Kemudian sebenarnya di dalamnya itu ada kesamaan, yakni penyederhanaan KD. Sehingga kenapa jadinya kok hanya jam 8 sampai jam 11.30 itu karena memang hanya KD-KD esensial dari masing-masing mata pelajaran itu yang diberikan kepada anak. Dan semuanya itu adalah dalam rangka untuk menumbuh kembangkan karakter positif kepada peserta didik kita. Jadi ada, kalau
Ditanya ada, ya tetap ada pelajaran akademik. Tapi bungkusnya itu adalah pendidikan penguatan karakter. Di dalamnya ya ada matematika, ada IPA, ada IPS, ada PPN. Ngeten? Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya Ibu Khair, mohon maaf, apakah wajib PTM atau ada fasilitas PJJ? Kalau yang sesuai kami utarakan di depan, ya, bahwa kami membuka pembelajaran pendidikan penguatan karakter secara offline. Nah, dengan demikian, kami berharap 100% santriwan, santriwati, ya semua santri itu hadir di kampus kita. Nah, itu. Jadi mengapa kemudian kebijakan yang diambil itu SPP-nya 100%. Nah, kalau misalnya panjenengan ada satu dan lain hal ya, kemudian memilih PJJ, ya, kami akan melayani. Kami akan melayani, kemudian tapi terkait dengan biaya yang harus panjenengan tunaikan itu tetap 100%. Mengapa? Karena biaya yang panjenengan berikan misalnya ada 5% anak yang PJJ atau 10% anak yang PJJ, itu tidak mengurangi, tidak berkurang, okay? Biaya yang kita tunaikan itu tidak berkurang dengan adanya siswa PJJ. Jadi mohon maaf, kalau ada yang memilih PJJ dengan sudah dibukanya offline, okay, dengan pendidikan penguat karakter, maka kewajiban panjenengan tetap 100%. Baik, dari Ananda orang tua Rizky Dianugraha, mohon izin Ustadz untuk tahfidz kami minta tolong ortu diberikan laporan sampai juz berapa tiap bulannya atau berapa bulan sekali, jadi kami tahu perkembangan hafalan juz Ananda. Insya Allah sudah saya sampaikan ke gurunya anak-anak tahfidz putra dan tahfidz putri. Insya Allah Ibu, semoga beliau-beliau bisa merekap setiap bulannya dan dilaporkan pada ortu. Kemudian, alhamdulillah, matur nuwun Ustazah penjelasannya dan fasilitas dari sekolah. Semoga berjalan dengan lancar dan anak-anak sehat selalu. Amin. Amin. Kalau kemudian dari Ibunda Wiwin Wahyuni, kalau santri yang sudah vaksin 1 kali, kemudian belum vaksin yang kedua, dan berada di luar domisili Semarang, gimana Bu? Kalau di Kalau luar domisilinya itu adalah luar Jawa, luar Jawa. Luar Jawa berarti kalau yang kedua boleh divaksin di daerah Semarang, okay. Nanti coba kami konsultasi dengan pihak nakes Dinas Pendidikan Kesehatan terkait, okay, karena mungkin itu khusus. Kalau anak misalnya di Jakarta awalnya atau mungkin di Kalimantan awalnya vaksin 1, bolehkah nanti vaksin 2-nya adalah di Semarang, semacam itu. Kalau boleh, berarti kita yang akan mengantarkan putra-putri panjenengan vaksin keduanya. Ya, kayak gitu. Tapi kalau tidak boleh karena jangkauannya jauh, di luar Jawa semacam itu, nanti kosnya juga terlalu tinggi kalau kami harus keluar Jawa, kayak gitu. Monggo nanti dari pihak orang tua bisa menjemput putra atau putrinya. Jadi langkah pertama yang akan kita tempuh adalah berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kesehatan yang rumahnya di luar kota atau luar pulau yang sudah vaksin pertama agar bisa vaksin kedua di Kota Semarang. Baik, seperti itu enggak yang bagi domisilinya di luar Kota Semarang. Kemudian Ibu, ini ada harapan dari orang tua Nandito 8 Abu Bakar. Alhamdulillah agenda tatap muka santri bisa dilaksanakan. Mohon izin Ustazah hanya masukkan saja nggih. Mohon untuk para wali asrama juga bisa mengurangi kontak dengan lingkungan luar asrama. Ini jadi catatan nggih Bapak Ibu insyaallah. Yang kedua, mengingat dari Bapak Budi Santoso, izin bertanya, mengingat sudah mendapat tambahan status sebagai pesantren,
apakah santri atau siswa akan diberi pelajaran khas pesantren seperti sorof, nahwu, sorof, dan balaghah atau bahasa? Bapak Ibu yang kami hormati, izin pesantren yang sudah kami terima dan sesuai dengan permintaan kami, bahwa kami adalah pondok pesantren tahfidz, ya, tahfidz. Jadi titik beratnya adalah program tentang Al-Quran yang akan kami berikan kepada anak dengan rincian-rincian target-target yang tadi ya secara sekilas kami sampaikan kepada panjenengan, dan lebih detailnya panjenengan nanti bisa mirsani di file yang akan kami kirimkan. Jadi untuk nahwu dan sorof ya untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini belum kita berikan, hanya kami nanti akan mengkaji kitab-kitab ya yang terkait dengan Quran hadis, dengan sirah, dengan akidah akhlak semacam itu. Baik, alhamdulillah sudah dijawab oleh Bu Khair dari orang tua Umar. Jazakillah Ibu Khair, semoga Allah selalu melindungi dan menjaga ibu keluarga. Amin. Dari wali murid Rifki, semoga tidak cuma 3 bulan nggih Bu, mengingat kami orang jauh, insyaallah. Amin, insyaallah. Kemudian dari Ananda atau orang tua dari Alia, Assalamualaikum Bu Khair. Selama PTM, apakah eskul tetap berjalan? Alhamdulillah kalau iya. Insya Allah selama PTM, eskul tetap berjalan. Ya. Baik bagi yang nanti ikut offline di asrama maupun yang online. Tentunya kalau yang ikut PJJ itu ada keterbatasan yang memang eskul-eskul yang bisa dilakukan secara PJJ. Tapi kalau yang ekskul anak-anaknya offline di sini, insya Allah akan mulai dilakukan ekskul dengan maksimal berada di sini. Banyak ekskul yang ada di kampus. Insya Allah kalau ekskul selama offline lebih maksimal nih Bu ya. Selanjutnya dari orang tua Farayumna, Ibu Yani, alhamdulillah kami senang sudah offline lagi. Hanya masukan dan mungkin sudah diterapkan, mohon untuk mobilitas guru atau seluruh staf sekolah juga harus hati-hati untuk keluar masuk asrama karena secara anak di karantina. Okay. Ya, insya Allah ini akan menjadi catatan bagi kami semuanya, bagi semua asatid dan asatidah serta semua pegawai yang ada di lingkup Semit Bina Amal untuk lebih menjaga diri pada saat beliau harus berada di luar semacam itu. Alhamdulillah, itu pertanyaan terakhir. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi silakan bisa chat di grup chat di kolom chat gitu, untuk pertanyaannya. Kalau sudah bisa ditutup. Kalau sudah atau mungkin lagi mengetik, kita tunggu aja 1 menit ya. Apakah akan ada yang mau bertanya? Insya Allah tanggal 7 untuk putri dan tanggal 8 untuk putra kedatangan. Seperti tahun kemarin ketika kedatangan, orang tua tidak perlu turun dari mobil, cukup di dalam mobil kemudian berpamitan atau bersalaman dengan Anda turun, yang kita yang angkut untuk ke asrama seperti itu. Insya Allah untuk asrama sendiri kelas 8 nanti ada di asrama kelas 2. Mungkin insya Allah nanti anak-anak sudah tahu asrama 2 itu mana untuk yang putra. Untuk yang putri juga asrama 2 gitu. Asrama 2 ya. Asrama 2. Gitu. Asrama 2 dan asrama 3 untuk yang putri. Ya, untuk putri asrama 2 dan asrama 3. Insya Allah kegiatan apa boleh bawa laptop? Tidak boleh bawa laptop, Ibu, Bapak. Insya Allah laptop nanti gitu. Karena melihat kita sebenarnya ada fasilitas, fasilitas ruang SSLC, fasilitas lab komputer. Pada saat anak di sini tetap insya Allah
untuk teknologi informatikanya tidak akan ketinggalan, ya, tidak akan ketinggalan. Karena kalau dilihat kebermanfaatannya, anak membawa dan tidak membawa, baik segi penggunaan anak itu sendiri maupun terkait dengan safety-nya barang, itu setelah dievaluasi lebih baik anak tidak membawa, baik itu laptop maupun HP. Jadi kita akan memfasilitasi HP pada saat anak visi dengan orang tua, video call dengan orang tua, kemudian kita memfasilitasi pada saat kegiatan belajar mengajar di ruang kami, kelas-kelas kami yang memang ada sumber pembelajaran berbasis IT-nya. Kemudian ada pertanyaan, ada usul dari Ibu Yulviana, mohon izin untuk mengurangi mobilitas tamu dari luar, mungkin untuk pembayaran SPP dan lain-lain bisa melalui transfer saja, Bapak Ibu. Jadi nanti orang tua lebih baik transfer untuk mengurangi mobilitas. Terima kasih usulannya untuk Bu Yulviana. Mohon ditampilkan kembali slide 1 perihal salat santri masuk asrama. Insya Allah nanti akan dikirim Ibu ke WhatsApp melalui wali kelas. Mohon izin bertanya, untuk gedung asrama dan teman kamar tetap seperti waktu kelas 7 atau pindah Bu? Karena saya sendiri di asrama itu bukan acak kami tidak seperti yang tahun lalu gitu. Dan semoga dengan tidak sama itu atau menambah berbaur atau menambah banyak kenalan dan lebih dekat ke sesama teman-teman yang lain. Terakhir mungkin ini yang Bapak Ibu mau tanya, kalau anak udah ikut ruang guru putra boleh mengikuti dari asrama? Nanti akan didampingi oleh pihak wali asrama bisa atau pihak guru wali. Kami minta untuk berkoordinasi dengan via WA, seperti tadi di surat kami ada nomor-nomor WA wali asrama atau mungkin dengan guru wali kelas ya, wali kelas atau wali asrama. Nanti yang mereka lebih fleksibel bisa mendampingi di jam berapa saja kayak gitu. Jadi bisa dilanjutkan untuk yang anak sudah di ruang guru. Baik, alhamdulillah. Insya Allah udah jam 10. Cukup Bu Hair. Jika ada pertanyaan mungkin nanti bisa langsung lewat grup WhatsApp orang tua dan nanti akan dijawab oleh wali kelas. Semoga dengan pertemuan kegiatan hari ini bisa menambah persiapan kita PTM dan semoga bisa jadi wasilah untuk bisa masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Insyaallah pernyataan akan disediakan gitu. Iya, ada kesediaan dan barang-barang yang harus dibawa. Nanti akan kami share. Baik, mari kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dan bacaan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Kenapa? Dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam kegiatan hari ini. Insyaallah akan saya uploadkan segera mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya atas rawuhnya. Mohon maaf atas kekurangan kami selama membersamai panjenengan di 1,5 jam tadi. Semoga sehat selalu untuk ayah dan bunda semuanya beserta keluarga yang ada di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, sehat. Sami-sami. Matur nuwun Bu Kodum. Sami-sami Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hair. Sehat. Waalaikumsalam. Amin. Demikian juga Bunda semuanya sehat. Ruang gurunya boleh nanti Ibu biar nanti WA-an sama wali asrama atau wali kelasnya.